mulai. Selamat siang, teman-teman. Saat ini tepat pukul Apakah suara kita 12.51 jelas, waktu normal, Taiwan. Apa coba? atau kayak Donald Bebek kayak kemarin? Belum keluar dit. Well, lagi starting. Donald Bebek nanti tengah jalan. Nah itu Jangan dia. dong, Jangan sampai. Kenapa sih mereka ketok meja coba? Bujoko gitu ya. Juga punya termos Ini lancar sih internetnya, oke nih. Nah ini 3.000. ya. Berarti kemarin emang internet loh. Internetnya kena goyang, kena senggol. Nih lihat nih, 4.500 kbps. Maksudnya? Ini nih. Kemarin 400 doang. Oh, pantesan. Pantesan 10 kali lipat. internetnya bermasalah. Oke. Wih, mantap, oke, mantap, masuk. Cuma aku ini lihatnya oke. Yo, apa kabar semuanya? Udah kita mulai ya. Basah-basah dan dingin-dingin di Taiwan saat ini. Oke kita mulai ya. Oke, suaranya oke gak? Soalnya Sore, tes 1, 2, 3. Det. Tes 1, 2, 3. ya 3, 2. Apa kabar semuanya? Yuk kita bersama-sama ya ngobrol dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat di sini. Dari pertama yaitu Kak Yunus, Yunus Henry. Anina Chandra. Farini Anwar. Dan Aditya. Oh, kayaknya masih pada bingung ya. Ya, tadi katanya lagi kotak-kotik komputer ya, karena acara ini juga dapat disaksikan di live FB ya, yaitu di FB RTISI. Ya, sekarang untuk hari ini nih kita akan ngobrol-ngobrol karena cuaca di Taiwan lagi dingin, kemudian juga hujan. Enaknya tuh kalau seandainya makan ya. Kayaknya nggak cuma Kembali ke cuaca makan deh. ya. Iya, Oh ya? kapanpun pagi hari maunya biar bersemangat makan. Iya. Siang perut udah kosong lapar Makan. makan. Sore Terus sore agak ngantuk-ngantuk butuh makan. Buset, Ini makan. bukan salah cuaca tak- sebenarnya. Iya. Kalau gitu bilang cuaca siang hari gitu, maksa banget ya. Terus hari ini kan macet banget tuh jalanan tuh, membutuhkan waktu sekitar 40 menit padahal cuma jaraknya kalau seandainya jalan kaki aja cuma 200 meter lah. 10 menit. Atau jangan nggak sampai 200 meter lah. Dari ini, Meisuguan, dari museum. dari museum sampai ke kita punya markas RTI itu mungkin kalau naik sepeda hanya 5 menit cukup ya. 5 menit Nggak sampai 5 nyampe. menit nyampe ya. Udah Nah pro. itu tadi perjalanan sekarang memerlukan waktu 40 menit. Kok bisa? Pada saat, iya kagak tahu sih kok mau lewat kali ya. Nah pada saat itu langsung kebayang, aduh gimana ya, karena ya itu dia apa? Lagi ngantri. Iya, karena pikirin, aduh mau pesan makan siang gimana nih, udah lapar nih, makan pagi juga belum sempat makan nih, kopi juga belum dibikin nih, padahal waktunya biasanya gitu. Kenapa telepon langsung? Telepon bilang Apa? Tapi belum kode, dibikin. Kode. Iya, jadi memang tuh ya kadang-kadang makan itu perlu ya. Jadi kadang-kadang orang bilang memang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Hidup Kayaknya untuk makan. dua-duanya deh. Tergantung. Kalau kita lagi sakit, hidup makan untuk hidup. Oke. Tapi kalau lagi hidup, yang lagi Lagi normal, hidup, ya, hidup hidup untuk untuk makan. makan. Iya. Biasanya begitu, ada dua-duanya kepake ternyata Betul, ya. betul. Oke deh, karena kita hari ini akan membicarakan mengenai makanan cepat saji ya. Ya, Yang zaman karena sekarang kalau Anda yang ada di Taiwan terutama ya, Anda sering lihat tuh banyak sekali toko-toko tempat restoran-restoran atau kedai-kedai cepat saji yang menggunakan promo. now. Iya. Nah, promonya sengaja nih bikin limited. Yang pasti sekarang yang paling rame-ramenya adalah ya makanan tepat sajinya yang tulisannya M ya. Ya, M. Betul. Kalau dulu kan sempet tuh yang keluar karena ada kerjasama sama Super Junior atau apa yang warna ungu-ungu tuh, kemasannya aja sampai bikin orang ngantri. Iya sama Iya kayak kan? BTS itu. Sama. Apa tuh sama? Sama. Itu huruf M. Huruf M yang sama. Iya memang M iya. juga. Saya pikir sama-sama. Farini ngantri itu sama. Farini bingung loh sama apanya. Ini bukan warnanya, ini hijau ya, bukan ungu ya. Bukan. Kalau sekarang anime. Biru. Biru kok ungu? Biru lah. Ya biru hijau. atau hijau? Hijau, iya, aku nggak bilang ungu, aku bilang kamu dia bukan ungu. Tapi tadi bilang sama-sama bingung kan. Udah gitu juga sempat lagi nanti ada event-event tertentu Ya. manfaatkan. Dan sekarang lagi heboh-hebohnya yang memancing nih di hawa dingin untuk bangun pagi-pagi. Wes, Ngapain? Apa itu? Ngapain tuh ngantri? Ngapain? Dan ada orang yang sudah berjanjikan. Iya. Tapi habis. Belum ngomongin loh. Padahal belum habis. Makanya habis ada Kan jatahnya pengumuman. sampai 17 Desember. Iya. 17
Desember Tapi katanya itulah ada pengumuman. datanya. Mana buktikan. Setiap hari akan diperbaharui. Iya, mungkin. Iya, Ya, habisnya untuk hari ini. Jadi tadi karena kenapa kita bisa ngobrolkan ini karena tadi ada orang yang janji tapi nggak tahu nih JJS apa JJ aja. Janji. Janji surga. surga atau janji yang ditepati. Janji neraka. Oh, Ya, jadi sekarang itu Kayak lagi kita ya. hot-hotnya. Ya, kayak ada salah satu menu, ada 3 total menu terbaru sarapan dari itu yang M. Dan itu katanya tuh sih dari rotinya itu kayak burger, tapi rotinya tuh kayak terbuat dari sirup maple juga. Yang katanya itu terkenal ketika di restoran yang ada di Jepang sana. Iya. Oh. Ya, untuk yang restoran M ini kan seluruh dunia nih. Iya, betul. Nah, jadi menu satu ini adalah menu yang disajikan di Jepang, ujung-ujungnya datang ke Taiwan. Dan katanya cuma ada 30 hari aja. 35. 35 tuh dia. 5 harinya khusus untuk RTISI. Betul. Untuk Dan ngantri. seperti yang sudah dijanjikan itu ya. Jadi 5 hari ini mau nggak mau mesti mau ada yang sudah menjanjikan itu harus mendapatkan. Betul. Karena dengan demikian baru nih kakak-kakak penyiar RTI bisa RTISI bisa memberitahukan gimana nge-feel sih ya. rasanya. Aduh. Gimana sih nikmatnya. Ya, jadi semenjak hari pertama langsung dibuka, banyak orang Taiwan tuh langsung berbondong-bondong kurang lebih jam 4 atau jam 3 dini hari itu udah mulai antri. Jam Karena, 4. Iya, karena ini kan menu untuk sarapan. Iya. Sarapan kan ada waktunya tuh dari Iya. jam 5 sampai Sampai jam jam 10.30. Iya, jam 10-an gitu kan. Tapi nggak mungkin jam 10 baru mulai ngantri karena udah pada habis. Udah nggak ada. Dan juga setiap harinya ada limited gitu ya. Iya. Dibatasi ya. Tapi ada juga mungkin karena stoknya udah mulai sedikit kan, jadi mungkin nggak sampai 1 jam mulai menu sarapan langsung habis gitu loh. Jadi orang-orang yang ngantri di belakang dapatnya angin. Oh, dapatnya enggak Dapatnya dapat angin. menu Yang lainnya, lain. dapat Ya. menu lainnya. Ya, angin-angin dingin. Jadi ini sebagai tanda-tanda bahwa orang yang tadi bersedia untuk ngantri itu datang lebih pagian. Ya, Kalau siap, kemarin bosku. itu jam 4, ya ini mesti jam 3.30 kurang Ya, lebih oke, ya. siap. Dan sebagai tanda kode janji ya. harus ditepati. Iya. Janji jangan janji. Nah, tapi janji. sekarang masalahnya ada banyak sekali tuh restoran-restoran yang sudah menempelkan gitu loh, kayak pengumuman. Wah, terkait Tidak menu boleh. terbaru ini gitu loh. Menu terbaru ini yang Tidak kosong. A, burger B, burger C sudah kosong stoknya. Sampai kapan baru mulai stok lagi, restock katanya sih mulai tanggal 20-an. sabar Oh, yang apa menunggu kita kok. tanggal 20-an enggak apa-apa. Besok. Yang Kita pasti bisa menunggu. yang pasti 2 bulan 20-an. Oh, 20. iya. Inilah yang namanya demokrasi teman-teman. Tapi ngomong-ngomong ya sebenarnya untuk sarapan di Taiwan cukup bervariasi Betul. ya. Banyak sekali toko-toko sarapan pagi. Ada yang mungkin seperti yang tadi kakak sampaikan itu cepat saji. Kemudian juga banyak toko-toko yang mungkin berupa kedai-kedai Betul. sederhana, tradisional atau sampai yang modern juga ada. Tapi kalau di ngomongin cepat cukup banyak, Indonesia lebih banyak loh untuk sarapan, menu sarapan. Iya. Sampai sarapan bukan sarapan, menu siang pun juga dimasukin sarapan. Iya. Nasi Indo nggak uduk. bedain. Maksud Amina mungkin Indo tidak membedakan. Dia buka toko itu pagi sampai malam. Sementara kalau di Taiwan tuh ada Benar-benar. membedain. Kedai Iya. sarapan. Meskipun ada banyak restoran yang bilang yang brunch all day, ya kan? Jadi istilahnya apa maksudnya tuh? Jelasnya Tiap bukan pagi brunch. Seharian tuh bisa pesan menunya. Kalau di sini ya biasanya menunya itu bukan menu berat lah yang pasti ya. Iya. Jadi seperti burger lah, roti lah. Kalau di Indonesia kan ada Itu nggak nasi termasuk bihun, berat. nasi uduk bihun. Aneka Nasi uduk, menu ya nasi di Indonesia tim. ya. Nasi tim juga ada ya. Ya, Mie mie ayam pun goreng. ada. Mau Iya. mie, mau nasi, Dari mau bubur, ada ayam, semua. ya nasi, Taiwan nasi bubur masih uduk termasuk juga makanan ada. pagi sih. Sate Oke. juga Iya. ada loh pagi-pagi Sate. loh. Iya Iya. ada. Makanya Di jadi ya restoran. kalau itu boleh bilang kita kapan saja di mana saja, jadi benar-benar istilahnya makan pagi all day, Makan bukannya pagi brunch all day ya. Ya. Kalau di Taiwan mungkin kalau kayak ke toko cepat saji seperti ini, biasanya kalau ada menu makan paginya setelah jam 10 itu biasanya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Ada yang sampai jam 11 sih. Ya. Bahkan ada yang maksudnya belum apa-apa juga langsung bilang oh ganti menu siang. Ya. Karena mereka sendiri tengah-tengahnya ada istirahat juga. Kadang pagi itu malah nggak ada sama sekali. Iya. Termasuk untuk toko sarapan pagi itu kan juga bukanya sampai jam 1-2 sore doang kan. Iya. Iya. Mm-mm. Yang pasti nih kalau seandainya Anda yang pernah tinggal di Taiwan, Anda banyak mungkin mengetahui ya bahwa kebanyakan dari restoran-restoran di Taiwan secara umumnya itu ada jam istirahat yang mana tidak menyajikan makanan. Ya, Jadi ya. kalau kita masuk biasanya bilang oh sorry udah tutup gitu udah ya. Istirahat. Udah gitu tutup biasanya mereka hanya beroperasi nih kalau restoran itu jam 11 sampai jam 2. Kemudian jam 2 dia tutup, baru ada buka lagi sekitar jam 5. Jam
5 sampai mungkin jam 8 atau jam 9. Ya. Jadi nggak seperti di Indonesia, toko semuanya buka sampai mungkin dari pagi sampai malam ya. Jadi ini juga beda nih. Ya, tapi ngomong-ngomong soal restoran cepat saji, kalau menurut saya sih sekarang itu trennya adalah banyak restoran cepat saji itu kayak kerjasama nih dengan beberapa grup, kayak anime bahkan yang terkenal itu ya guna biar orang-orang itu bisa beli produk mereka. Iya nih, ini Contohnya juga tadi kan bilangnya BTS, kemudian akhir-akhir ini juga ada yang anime Hunter x Hunter, itu orang juga rela ngantri loh. Iya, ini juga salah satu marketing yang cukup unik ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga bekerja sama dengan artis, dengan toko kartun tadi ya untuk menarik lebih banyak pembeli. Betul. Tapi ini tentu saja ya juga modalnya kenceng kali ya. Baru soalnya kan kadang-kadang artisnya juga kan juga besar. Mahal. Iya, bayarnya Bang. Jadi kadang-kadang kita beli makanan itu jadi mahalnya itu karena kita mesti ngebayarin artisnya itu tersebut. Iya. Jadi ya istilahnya ya begitulah sama kayak iklan-iklan lainnya ya. Nah, tapi kadang-kadang itu perlu sekali-kali mesti ada gebrakan juga sih. Kalau nggak terlalu melempem orang nggak menarik perhatian. Apalagi kan banyak pesaing kan. Betul. Nah, jadi itu salah satunya juga caranya yang digunakan untuk sebagai promosi agar istilahnya merek ini tetap dikenal. Iya. Ada nggak nih dari teman-teman kakak penyiar ini menu favorit sarapan Taiwan? Aku ada. Apa? Banyak semuanya. Yang paling Yang paling disukai. disukai nomor Paling 1. disukai. Kadang-kadang susah di ngomong kalau mut-mutan. Mungkin periode ini lah lagi demen suka katanya tanping, tanping. Nah, tapi kalau udah seliwat berapa lama bosan juga kan. Ganti lagi nanti apa namanya lobak, lopokal. Yang digoreng tapi ya, yang itu ya, bukan yang dikukus. Itu juga itu. Udah. Apa itu wei tanping? Wei tanping itu jadi Omelet martabak, kali martabak Isi asin, isi martabak asin isi ikan tuna. Jadi sebenarnya tapi martabaknya itu lebih kebanyakan ke roti brata ya, prata atau brata. Tipis roti. Roti prata, kemudian ditambahinnya cuma telur doang. Sama aja, itu martabak asin juga gitu kan ya. Iya, sama. Cuman kan kalau beda martabak, sih. jadi Rasanya ngiler. beda. Rasanya beda. Iya. Diingetin lagi. Kalau seandainya kalau ini kan lebih gampang, dia nggak pakai ramuan apa-apa nih. Cuma rotinya aja, roti prata yang itu di istilahnya digoreng ya. Ya. Bukan digoreng, itu namanya di apa? Dicien. Dicien Iya, ya goreng. cien juga sama goreng. Oh, Cah. bukan dica ya. Rica marica. udah digoreng itu pakai telurnya aja diceplok agak aduk gitu. Kalau martabak kan telurnya kan pakai apa namanya pakai daun daging, bawang, pakai daging segala macam kan itu. kornet, segala Nah, macam. itu dilipatnya Lebih biasanya kan tebal. mereka kelipatnya 4 kan. Maksudnya segi 4. Kalau ini kan digulung kayak golong panjang. Iya. Pakai Telur ini. dadar lah, kayak telur. Tapi yang paling mantap itu kalau pakai Ngiler pagi deh. itu makannya susu kedelai asin. Oh, Nah, kalau yang Taiwan tuh wajib Iya. tuh. Enggak, Amina belum enggak tentu cocok. orang suka sih. Iya sih. Amina enggak cocok. Oh ya? Amina lebih suka yang manis. Yang manis, yang Iya. biasa. Agak kaget ya. Iya, agak kaget. Tapi Kayaknya mesti nggak cobain cocok memang, gitu bener ya. mesti cobain. Dan Iya. ini juga boleh bilang teman Farini kalau datang ke Taiwan, kalau ada kesempatan mampir ke toko Kedai susu sarapan. kacang, nah itu biasanya Farini juga pesenin. Itu kan Yang lumayan asin. terkenal kan. Ya, Nah, apa yang asin ini kita kasih gambaran dikit ya. Ya, gimana Yaitu sebenarnya sih bawahnya tuh dipakai telur. Ya. Telur Susu kadang-kadang boleh kacang tambah. kedelai ditambahin dengan telur, Udah gitu ebi, daun Ebi. bawang, ebi Daun bawang. dulu, daun bawang. Ada. terus tambah cakwe. iris, udah gitu yang pasti nih ya harus pakai cuka. Iya. Kalau nggak dia nggak bakalan jadi Asem nggak gumpal. dong ya. Agak sedikit asam-asam asin. Jadi tekstur Enak. itu kayak tahu-tahu. Jadi tahu Iya, akhirnya. kayak kuah lah. Itu kayak jarang ada ya di toko sarapan. Ada. Ada. Tapi Banyak. Boleh jarang bilang banget ada. ditemukan, Nggak jarang se- ditemukan. Kalau Amina sih membagi ya toko sarapan yang ada di Taiwan itu dua macam. Oke. Satu yang ala barat dan satu Iya. ala oriental. Nah, Ala Iya, nah Chinese. seperti yang arah Chinese ini yang ada susu Kedelai. kacang kedelai, ada yang manis, ada yang cakwe. asin, kemudian juga ada roti-roti kukus seperti xiao long Oh, pao. ya. Terus juga ada Baozi, lopokao. mantou. Iya. Nah, jadi Amina lebih membedakan ada dua sih. Kadang-kadang nanya anak-anak, pengennya makan yang ala Chinese atau ala yang barat gitu. Wah. Tapi kadang-kadang di sini ala baratnya kalau memang Kecampur. toko-tokonya ini juga udah kecampur, kan. betul, betul. Jadi kadang-kadang rotinya juga bukan kayaknya burger juga bukan burger tapi kayak roti tawar. Jadi Iya. tapi dibikin Dibikin. sandwich juga bukan sandwich karena udah ala Taiwan juga.
ya kan, pakai telur gitu, pakai dagingnya segala macamnya juga ya gitulah. Jadi boleh bilang kalau seandainya ada kesempatan untuk ke Taiwan, jangan lupa untuk mencobakan makan paginya, dan kalau seandainya Anda menginap di hotel, ya sekali-kali lah skip atau enggak bilang pesennya jangan kita masuk makan pagi. Kita ke tetangga-tetangga aja. Kadang-kadang kebanyakan di jalan ganggang udah ada tuh. Iya, Kirain banyak. ketok itu, tolong dong mau telur Enggak, ke satu. toko-toko tetangga ya. Ya kalau Anda siap dilemparin pakai telur sih, ya silahkan lah ke toko-toko tetangga. Kirain. Tangkep. Oh iya, saya kurang Terima telur. kasih. Kurang daun bawang. Oke, terima kasih. Bawang putih, bawang merah gitu ya. Masih kurang 1 gelas kopi. Iya. Tangkep Ya lagi. karena sarapan paginya di Taiwan itu juga boleh bilang banyak tuh jalan Makannya. berapa lama juga boleh bilang Iya, udah ada tokonya gitu. banyak. Betul. Karena memang kebiasaan dari masyarakat Taiwan sendiri karena itu Cara adalah masak. makan di luar. Iya. Jadi kalau meskipun kalau di rumah bilang kan gampang itu tinggal gini pakai telur, tapi harga di kita masak sendiri sama harga di luar nggak beda-beda jauh banget sih. Oke deh, demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTISI yang disiarkan di radio. Saya Farini. Saya Amina Chandra. Saya Nus Hendri. Nah, saya Aditya. Kita mohon pamit dulu. Bye-bye. Kita Tapi lanjut sebenarnya ya. orang-orang Thailand juga suka yang berat-berat sih. Nggak harus Iya. yang kayak Iya. gitu. Kayak contohnya kan di sini juga Kayak sangat ada. suka yang namanya fantuan. Iya. Kayak Sama nasi ini, ketan, onigiri apa namanya? dengan nasi ketannya itu. Tepan mien. Ya, itu Tepan ya, mien. iya, itu ada Tepan juga. mien. Ada juga. Jadi apa namanya teppanyaki, mie teppanyaki ya. Iya. Tapi dia juga bikinnya salah simple. Ya. Dan biasanya kalau udah makan itu biasanya mungkin makan siang dia mereka agak ini Dikurangin ya. apa nggak dimundurin. Jadi langsung Nggak tea tahu time ya. kali ya. Kayak sebenarnya di tempat Amina pasar kan juga ada beberapa warung. Dia kan pasarnya kan buka dari pagi sampai sore jam 2. Jadi kan rata-rata tokonya itu kan untuk sarapan pagi nih. Nah, makanannya itu juga ya berat-berat. Ada mie, mau mie kuah, mie kering, atau sampai bihun. Makan rokeng juga Iya, ada. rokeng. Iya, banyak. Sebenarnya Susah banyak loh juga. cari-cari yang berat-berat di pagi hari itu susah. Iya. Lebih kebanyakan tuh ya jual burger tadi, yang Iya. jual Iya. tanping tuh lebih banyak, lebih menjamur. Memang ada tapi yang biasanya di pasar-pasar. Di Jadi pasar. dia Iya, di istilahnya dalam makal pasar di ya, sana. di dalam Dan pasar. itu biasanya mereka tuh jualnya tuh dari pagi sampai siang. Sorenya karena di sini kebanyakan pasar itu hanyalah pagi sampai ke siang aja. Nah pada saat itu ya mungkin setelah belanja banyak pelanggan tuh yang mungkin lapar kali langsung makan, udah itu sekaligus untuk makan siang. Karena kalau makan berat biasanya ke toko kayak cepat saji aja di sini juga maksudnya beda. Menunya nggak ada menu untuk yang makan siang. Di Indonesia begitu nggak sih? Farni lupa deh. Menu Indonesia. makan pagi. Sama makan siang. Ada mah. Ada nggak? Atau sama. Nah, 24 jam pada tuh lupa. sama. Ah. Biasa makan di rumah. Iya, nggak pernah makan pagi ke cepat saji karena Nggak di Indonesia pernah. untuk pagi udah banyak pilihan. Udah banyak pilihan. Nggak Udah perlu gitu sampai ke datang mall banyak. gitu ya. Oh gitu. Udah gitu porsinya itu banyak kalau di Indonesia. Pakai perkedel, Iya, pakai jujur nasi ya. uduk, Jujur ya, bihun, pakai daun bawang gorengnya. Wow, udah gitu Tapi kadang-kadang jujur pakai kari lah, Iya. apa-apanya. Aduh. Tapi jujur banget pertama kali ke Taiwan tuh begitu makan sarapan pagi kok dikit banget ya. Nggak Tapi nendang. kalau boleh Amina kasih tahu, di tempat Amina itu kuliah loh baru makan McDonald loh. Oh, Oh ya. ya. Anak sehat. Bukan, Karena nggak ada. Karena nggak ada. Nggak ada. Larang orang Iya, tuanya karena kadang nggak nggak Bukan, pakai MSG. tidak ada. Tidak Tidak ada. McDonald. Tidak ada Telat McDonald, maksudnya. itu benar. Telat. McDonald, Kentucky, nggak ada. CFC lah Tapi dulu. Iya, CFC. ya, CFC. yang CFC lain, California California. Fried Chicken. California Kalau Fried kita Chicken. nggak ada. Oh, kita ada CFC. Kita nggak ada, kita ada Dari kecil orang udah Pontianak lokal yang Jualan cetuskan jualan. sendiri, enggak, dia cetuskan sendiri, dia American Fried Chicken. Ah. Amerika Fried Chicken. Iya Oh. sih. Nah, ayam goreng ala Amerika bener Iya, juga, nggak iya, masalah, nggak masalah. namanya AFC. Oh iya, tapi kan kalau sekarang mah gimana-mana udah membanjir kan. Bahkan ada dulu-dulu yang Ada merek-merek mall yang tertentu sudah sekarang ada. juga udah ganti. Kalau dulu Fahri ingat banget ada Wendy's, Ya. Swinson ya, Swinson. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada, Tempat Yunus nggak ada. ENW, Nggak AW. pernah ada. Oh, EMW mas sekarang Aku masih ingat ada. ada. waktu di Jogja. Kalau Oh, iya. EMW di sini udah nggak ada. Apa? AW. AW. Awe itu Di enak Indonesia banget banyak. loh ayamnya. Makanya tiap kali kalau Ayamnya crunchy kalau banget. kalau Fahri ini Aku ke belum pulang tahu ke ini. Indonesia biasanya kan di Airmark ada tuh. Sama minum itunya Pasti nih, tuh. makan dulu. Oh, berarti enggak ada menu sarapan pagi.
Apa ya? Awe. Iya, Awe. Awe nggak? Karena Sama. Fahri inget banget kalau waktu itu Fahri ke airport subuh-subuh, Fahri makan ada tuh nasi dan ayam goreng. Ya. Selalu itu Jadi tuh. nggak Selalu ada ya. itu awe. Kalau kecuali yang nggak tahu yang lainnya apakah ada makanan pagi, nanti kita kalau itu kadang-kadang ke Indonya kita cek lagi ya. Nah udah gitu juga ada banyak yang toko-toko yang kayaknya belakangan mundur juga ya dari Indonesia. perhelatan di Pasar. Indonesia. Oh, ya? Cila. Ya itu banyak juga kan. Oh, ya? Kalau di sini juga banyak juga seperti misalnya Wendy's Dunkin' udah Donat nggak nggak ada. udah. Kalau di Indonesia masih ada kan? Di sini dulu Dunkin' Donat sempat ada. nggak ada. Dunkin di sini masih ada. Masih ada. Di mana? Nggak pernah lihat tuh. Di mana? Itu bukan itu Mr. Dunkin ya, itu Donut. apa donat ya? Krispy Oh, Kreme. donat. Krispy Kreme. Coba Krispy cari Kreme Dunkin' ada. Itu Donat Krispy ada. Kreme. Udah Dulu nggak sempat ya? ada, makanya Fahri ini padahal demen banget Oh iya Dunkin' beda Donat. ya Dunkin Sekarang Dunkin' Donat udah nggak ada di Taiwan. Ya, Dulu kan Krispy inget Kreme. banget Dunkin' Donat kan untuk orang ulang tahun kan donatnya disusun-susun Iya, jadi kue iya. tart donat kan. Di sini benar-benar Kalau yang ada. banyak itu donat apa? Mr. Donat. Oh, Mr. Donat. Oh iya itu. Sama Krispy Itu Kreme. sekarang Krispy Kreme Krispy Kreme udah mulai mundur Iya, ya. kemarin kan karena di 101 kan ada tokonya tuh banyak orang ngantri kan. Udah nggak Sempat sih? masuk berita udah tutup, udah nggak ada. Tapi kok di beberapa tempat masih ada. di Taipei Main Station Di- ada, di Taoyuan Krispy masih Kreme ada. juga ada, Cuma masih di ada, mulai cuma sudah berkurang. berkurang. Hmm. Yang pasti ya itu Dunkin' Donut udah hilang dan sekarang Mr. Donut lagi gencar-gencarnya nih. Betul. Karena dia banyak kerjasama dengan beberapa ya mungkin seperti coklat Godiva lah, coklat inilah, coklat itu, pokoknya mereka akhirnya sama-sama mesti saling itu istilahnya saling nge-support. Jadi ada kerjasama Aku biar lumayan menarik. suka Harus Jeko sering- sih. Oh, iya, Jeko. Ya, Jeko. Oh Jeko di sini nggak Indonesia, ada, Indonesia. Jeko bener Dia Indonesia, cuma di no, Jeko Indonesia juga deh. ya. Jeko alanya Krispy Kreme ya. Oh jadi ngomongnya. Tapi mereka harus kalau mau bertahan memang harus sering promo juga sih. Mhm. Harus ada sering Tapi promo. promonya juga Misalkan mesti beli 2 greget. gratis 1. Iya, baru atau enggak tetap beli rame. beli 1 gratis 5. Nggak beli dikasih gratis juga boleh. Kalau itu yang paling ditunggu ya. Harus sering promo baru laris. Iya, memang iya sih makanya itu ya makanya pemasaran itu masih tetap penting. Iya, marketingnya Sekarang harus mungkin jalan. karena banyak sekali ya itu fasilitas untuk delivery yang nganter ke rumah Iya. kali ya. Hmm. Makanya kalau kayak gini mungkin kalau nggak banyak cabang susah untuk ininya. Tadi kan Iya, donat. Kalau balik ke ayam suka ayam apa? Yang khas Indonesia ya? Khas Indonesia. Yang khas ayam Resto cepat ya saji. resto Indonesia gitu. Jangan yang merek-merek banyak. Ayam Ada goreng yang kuning. Ayam goreng kuning, Ayam ayam kalasan. goreng Bumbuin dulu. Nyonya, Oh, Nyonya menunya. Suharti. Ayam Oh, iya. kalasan. yang berdiri semenjak ini. Nggak capek-capek gitu ya. Amina ya waktu Terus gini daripada varises pertama disuruh diajak makan ayam goreng yang Indonesia yang Nyonya Suharti, katanya itu enaknya ya sampai pengen lompat dari gedung. Waduh, Deskripsinya aja seperti begitu. sampai sebegitunya. Kalau kayak Itu gitu kalau kemakan gitu marketing jadi bunuh gitu. diri dong habis makan. Itu kemakan marketing gitu ya. Ya yang pasti kalau Indonesia ya itu dia ayam yang ayam banyak kremesnya. Dia Iya. bisa Ayam kremesnya itu geprek, mesti- ayam geprek. geprek di sini kan udah ada. Kalasan, Ayam ayam kalasan, kuning. ayam kuning goreng juga enak Ayam wangi tuh ya. pop, Ya, Ayam ayam pop apa lagi pop. nih? Ayam pop yang putih itu loh. putih-putih tapi Di- enak di loh. Restoran Padang. Kelihatannya Ayam pop. nggak enak ya, Iya, dia tapi kayak- sekali makan Nggak pernah enak tahu ya. loh, Dia bukan kering, dia basah-basah. Basah-basah. Hainanci mah? Bukan. Beda. Enggak, beda. Macam Dia kayak kayak bilangnya kan orang bukan. digulai, kayak masak digulai, tapi dia Dia nggak kuning, putih, putih, pucet. Tapi kayak Pucet gulai. pasi. Iya. Tapi Enak. sekali masuk ke mulut, Kita yang pucat lumer. pasi. Enak, Ini itu mah gak bakal es krim Ini lupa. kode mau dibawa ke Sintiet. Asin ada. Restoran Padang satu. Oh ya. Iya, Ada restoran pop. Padang. Ada ayam pop bener nggak? gak Ada adamnya? pun kan? Ini janji kedua ya. Ini janji kedua ya sama hari kita ya. Bapak Iqbal Iya. sempat ke sana ada foto-foto juga gitu kan. Restoran khas ala Padang. Jadi Iya, kita di sini- sudah ada makan sarapan pagi, Makan siang. makan siang ayam pop. Aduh. Makan malam, Janji ya. makan malam apa? Donat boleh deh donat. Oh, kode lagi gimana deh dong kan. Tapi Yunus After kira the- dulu tuh ayam pop itu digoreng loh. Enggak. Yunus kira tuh digoreng. Iya, Ternyata bener, bukan. kayak popcorn gitu kan. Bukan, Bukan ternyata ngebayangin bukan. jadi Dia mungkin basah. ayam Dia goreng yang kayak rebus lah Kayak sampai ayam gulai kayak gitu. presto lah, dimasak Oh, presto oke, kali namanya ya. ayam pop ya. pop. Oke. Di restoran Padang ada. Oh gitu. Jadi Farid ini next time kalau gitu ke restoran Padang saya mau minta ayam pop. Ayam gitu pop. ya. Enaknya enggak begini, enaknya begini. Turun dulu karena lihatnya agak kecewa. Mana coba Pop lagi betul, nih. baru Sekali lagi kita zoom Sekali, kita zoom. 1, 2, 3. Yes. Udah di zoom dulu. Sekali lagi bagian. Sekali lagi. Oh, enak, Janji, boleh.
Janji sarapan pagi McDonald. Aha, asik. Makan siang di rumah makan Padang Asik. ayam pop. Thank you Kak Adit. Makan malam donat. Oke. Sekali lagi yang Janjimu ayam ya. pop gimana? Ayam pop. Sekali lagi dulu. Kamera. Apa itu kayak lagi nyewa apa coba? Ya tentu saja ya kita berharap ya makanan Indonesia semakin dikenal ya di Taiwan Ya, ya pasti betul. ya. Karena memang sekarang ini banyak sekali makanan Indonesia yang beredar di Taiwan. Jadi boleh bilang ya hanya saja kalau dibandingkan dengan restoran cepat saji atau restoran-restoran kedai-kedai makanan ala Thailand, kemudian juga ala Vietnam, Indonesia kayaknya masih kurang ya. Iya. Kurang lebih ke masyarakat Taiwannya ya, kebanyakan malah ke masyarakat warga Indonesianya. Iya, tapi ada beberapa juga restoran yang mungkin dari desain interiornya juga mulai bikin kayak Bali. yang disukai oleh masyarakat Taiwan gitu. Jadi kayak lebih cozy, bisa duduk santai di situ sembari Iya. minum kopi, kemudian makannya pakai tangan gitu. Oh iya. Khas Indonesia. Maksudnya gaya-gayanya seperti itu gitu loh. Iya, sayang saja Kayak ada mix. boleh bilang mereka masih belum terbiasa apalagi Ya. setelah pandemi. Jadi mereka masih takut tuh kalau seandainya itu ada kuman atau gimana. Ya. Jadi untuk sementara ini kayaknya makan pakai tangan, mereka ya makan pakai tangannya itu pakai sarung tangan lagi. Iya. Sarung tangan plastik atau gimana enggak benar-benar langsung. pakai tangan. Kalau enggak tangan orang lain aja, biar dia nggak usah Pinjam cuci tangan orang tangan. lain. Tapi ini juga secara nggak langsung jadi tantangan juga sih bagi pemilik restoran. Soalnya kan mulutnya orang Indonesia sama mulut orang Taiwan kan beda. Beda, Bagi kita selera kan beda. pengennya tuh rasanya kayak nendang Medok, gitu kan. Tapi medok. bagi orang buset ini nendang banget gitu loh. Gitu loh kan. Pedes banget Ya jadi dia Indonesia. juga harus mau nggak mau kayak harus mulai meracik lagi resepnya sendiri yang diterima oleh masyarakat Taiwan. Nah, Jadi itu maksud susahnya. Bapak bentuk mulutnya orang Taiwan gimana? bukan bentuk Mulut mulutnya, orang Indonesia seleranya. gimana? Jadi dia juga harus fokus ke mana dulu? Apakah fokusnya ke masyarakat Taiwan? Apa fokusnya masyarakat Enggak, orang ini Indo? maksudnya ya, maksud Bapak ini kita tebak-tebak bentuknya mulut orang Taiwan sama mulut orang Indonesia itu yang ada di balik masker ini. Saat Bentuknya ini gimana? bisa dilihat dari kamera ya. Atau Mulut kita minta orang Taiwan. atau kita Ini dia kelihatan. ya. atau kita minta dia lipstikan dulu. Nah, Ya, mulut pakai orang Taiwan tisu gimana dulu? Kak Amina gimana? Mulut orang Taiwan. Nah, udah di zoom loh. Nah, Tadi yang kasih contoh Loh, kan dia. yang tahu kan Bapak. Hah? Enggak tahu. Iya. Maksudnya Ayo seleranya. buka maskernya. Maksudnya seleranya, tunjukkan. seleranya. Nah, kalau bibir pakai lipstick, makan juga gimana Ya, caranya? bukan cuma Indomie seleraku gitu ya. Iya. Jadi memang seleranya meskipun dibandingkan dengan dulu pada saat Farin datang ke Taiwan pertama kali, selera orang Taiwan itu sudah semakin berat. Ya. Kalau dulu bener-bener semuanya tuh tawar. Bener loh. Sekarang makin lama makin tawar. Suka pedes. Dia malah nanya, ada yang ada cabai gak? Kemudian ada kecap gak? Ya. Atau enggak ada tambah apa lagi gitu. Nggak mau rugi. Dan biasanya maksudnya kuah-kuahnya itu udah mulai berasa. Kalau Ya. dulu bener-bener waduh, Kabar, ya? meskipun atau mungkin juga kita udah terbiasa di sini ya. Kalau pulang ke Indonesia berasa waduh kayaknya kuahnya itu lebih asin lagi. Ya, konsumen Tapi udah dibanding- pinter, nggak mau Iya. rugi. Kenapa? Ya, Karena apalagi Kan kayak bumbunya banyakin. ada beberapa restoran yang biasanya tuh kayak menyajikan es krim gitu kan. Sekarang juga udah menyajikan es krim rasa durian. oh iya. Bahkan minuman kayak di luar-luar juga udah ada Iya. tuh milkshake durian, bahkan kue durian, bahkan kue Maksudnya bulan yang durian. udah Asia Tenggara ya. Ya udah mulai orang lain tuh emang suka Sudah gitu bisa loh, udah nerima. mulai suka. Jadi karena mungkin juga ini pengaruh di mana semakin mudahnya untuk traveling. Ya, Jadi iya. mereka kalau traveling jalan coba-coba dan udah kangen balik gitu ya. balik ke negaranya sendiri mungkin coba nanya ada nggak yang bikin atau menyajikan. Betul. Jadi ya ini juga sekarang boleh bilang apa-apa udah semakin mendunia. Ya. Jadi bilang selera orang Taiwan belum tentu selera orang Taiwan seperti apa. Iya. Mungkin seleranya mungkin lebih ke selera Asia atau enggak selera ke Barat gitu. Tapi sekarang Asia Barat juga kadang-kadang udah terlalu Campur. gampang. Iya, campur aduk. Jadi orang juga maksudnya kayak banyak nih orang-orang Taiwan yang ternyata buka nih toko tanping segala Ya. macamnya di Amerika atau di negara-negara Eropa lainnya. Dan tebaliknya juga. Aduh. Oke deh, biasa mereka berdua ngerumpi gitu ya. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI hari ini di Live FB kita akhiri dulu sampai di sini ya. Jangan lupa untuk makan. Iya kan, jangan lupa untuk makan kan. Hidup untuk Pesan buat makan. Kak Adit apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk menepati Janjinya. janjinya. Udah Oke, kita habis. tunggu. Tidak ada istilah habis. Oke, bye bye. Dadah.